Pernahkah Anda berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, apakah semua keberhasilan yang kukejar selama ini benar-benar membawa ketenangan? Dalam hidup, kita saling berlomba mengejar banyak hal: harta, nama baik, kesehatan, dan keluarga. Namun, Sang Buddha mengingatkan sesuatu yang begitu sederhana, namun mengguncang bagi siapapun yang mendengarnya. Tidak semua keberhasilan mengangkat kita setelah hidup ini berakhir. Ada 5 keberhasilan dalam hidup, namun hanya 2 yang dapat menuntun kita menuju tempat yang tenang. Kita hidup di dunia yang selalu meminta lebih sukses, lebih kuat, lebih dihargai, dan lebih kaya. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya tentang dunia luar. Ada keberhasilan yang terlihat, dan ada keberhasilan yang hanya dapat dirasakan. Yang satu mengangkat kita di mata manusia, yang satu mengangkat kita di mata kebijaksanaan. 1. Keberhasilan dalam hal sanak keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar cinta. Di sanalah kita pernah tertawa, pernah kecewa, pernah menangis, dan pernah jatuh, namun bangkit kembali. Namun, Sang Buddha berkata lembut, keluarga tidak dapat menjamin keselamatan batin kita. Mereka memberi kita dukungan, memberi kita kehangatan, namun tidak bisa menanggung hasil dari perbuatan kita. Nama keluarga tidak membuka gerbang surga. Garis keturunan tidak menjamin kelahiran yang lebih baik. Walaupun begitu, keluarga tetaplah cermin bagi kita, tempat kita melatih kesabaran, welas asih, dan ketulusan. Oleh karena itu, jagalah keluarga Anda. Namun, jangan lupa untuk menjaga batin Anda sendiri. Karena perjalanan setelah kehidupan harus kita tempuh sendiri. 2. Keberhasilan dalam hal kekayaan. Kekayaan adalah alat. Ia bisa menjadi berkah dan juga bisa menjadi beban. Tergantung tangan mana yang memegangnya. Dengan harta, kita bisa membantu banyak orang, berdana, membagikan berkah, ataupun meringankan penderitaan. Sang Buddha tidak pernah berkata bahwa kekayaan adalah jaminan keselamatan. Beliau hanya mengingatkan kita, kekayaan tidak menjamin kelahiran di alam yang baik. Ketika tubuh berhenti ini bernapas, rumah, tabungan, kendaraan, semuanya tertinggal. Yang ikut bersama kita adalah cara kita menggunakan kekayaan itu. Bukan berapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kebajikan yang kita lakukan, dan seberapa tulus kita memberi kepada orang lain. 3. Keberhasilan dalam hal kesehatan. Tubuh yang sehat adalah berkah yang tertinggi. Dengan tubuh ini, kita bisa bekerja, kita bisa berbuat baik, kita bisa berlatih, dan juga kita bisa menolong orang lain. Namun,
Kesehatan juga rapuh. Usia akan mengikisnya, waktu akan menyentuhnya, dan pada akhirnya tubuh ini adalah rumah sementara. Kesehatan dapat memperpanjang hidup, namun tidak dapat memperpanjang kebajikan. Oleh karena itu, meski tubuh kita kuat, tanpa kebijaksanaan, kita tetap bisa berjalan tanpa arah. Karenanya, jagalah tubuh, namun lebih dari itu, jangan lupa menjaga batin kita. 4. Keberhasilan dalam hal perilaku bermoral. Inilah keberhasilan yang mulai memasuki wilayah batin. Perilaku bermoral membuat hati seperti air yang jernih, tenang, tidak keruh, tidak membahayakan siapapun. Ketika seseorang menjaga moralitas, ia tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, tidak merusak kesadaran diri. Ketika moralitas dijaga, ada kedamaian kecil yang muncul, kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hidup dengan tenang, tidur menjadi nyenyak, dan langkah terasa ringan. Dan ketika kehidupan ini berakhir, perilaku bermoral menjadi cahaya yang menuntun kita menuju tempat yang lebih baik. Inilah kekayaan yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Ini adalah keberhasilan yang sesungguhnya. 5. Keberhasilan dalam hal pandangan benar. Sang Buddha berkata, pandangan benar adalah kompas batin yang menuntun seseorang ke arah yang tidak terlihat oleh mata kasar. Pandangan benar membuat kita menyadari satu hal, bahwa hidup ini tidak kekal, bahwa tindakan akan menimbulkan akibat, bahwa kebajikan membawa cahaya, bahwa batin dapat dibersihkan. Melalui pandangan benar, kita mulai mengerti arah kehidupan. Kita tidak lagi berjalan dalam kebingungan, tidak lagi mengambil keputusan dari ketakutan. Kita memilih karena kita memahami kebenarannya. Menurut Sang Buddha, inilah salah satu kunci yang membawa makhluk ke alam yang lebih terang. Pandangan benar adalah keberhasilan yang tidak terlihat, namun terasa oleh siapapun yang hidup mendalam. Oleh karena itu, setelah perjalanan singkat namun mendalam ini, izinkan diri kita untuk duduk lebih tenang. Tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Biarkan bahu merendah dan pikiran sunyi sejenak. Tanyakan pada diri kita, di antara 5 keberhasilan ini, yang mana yang sedang kita bangun? Apakah hidupku terlalu sibuk mengejar dunia hingga aku melupakan cahaya batin? Ingatlah, keberhasilan duniawi memberi kenyamanan, namun keberhasilan batin memberi kebebasan.